Wujudkan mimpi untuk kunjungi destinasi yang tak terlupakan. Rasakan kemegahan kota penuh impian. Berwisata dan nikmati surga pecinta seni dan mengunjungi berbagai bangunan bersejarah ikon kota metropolitan. Mari manjakan mata dengan indahnya taman kota. Rasakan pengalaman berbelanja di pusat mode dunia dan cicipi makanan lezat percampuran berbagai budaya. Serta menikmati gemerlap kota yang tak pernah tidur. Ayo, buat mimpimu sendiri dan wujudkan bersama Prudential. Welcome to the city that never sleeps, New York. Oke, Bangkok, Miami, New York, here we come ya. Oh, ini pasti kalau lihat tiga-tiganya ini kayaknya udah excited banget ya. Oke, nah sekarang kembali lagi ya, kalau kita berbicara mengenai sistem ya, ini kan banyak kalau orang yang belum begitu ngerti kan selalu berbicara begini ya. Oke lah, kalau kita bisa sukses di Prudential pasti uang banyak ya kan. Kita bisa traveling kemana-mana, aset juga oke, membayarkan orang tua. Cuman kan apa kita hanya jualan aja nih dalam bisnis kita nih, ya kan? Karena kan pasti orang melihatnya adalah, oke, kita bangun bisnis, tapi kita harus tetap jualan. Jadi never ending nyales gitu loh, ya kan? Jadi bisa nggak, Bro Ricky, apa sih pandangan Bro Ricky tentang ini kalau orang bilang bahwa ya bisa sukses sih, tapi ya lo kan hanya jualan aja, berarti kan habis itu apa nih? What's next step-nya apa deh habis itu? Nah, mungkin Bro Ricky bisa terangin kali. Ya, oke Bro. Jadi itu benar banget ya. Asumsi banyak orang ya melihat bahwa ketika berbisnis di asuransi ya, mereka beranggapan bahwa di asuransi itu kita harus jualan polis ya, jualan setiap tahun ya, padahal enggak sebenarnya ya. Kalau saya disuruh jualan pun ya mungkin saya udah orang yang pertama quit juga gitu loh ya. Siapa yang saya mau setiap saat saya jual kayak gitu ya. Setiap saat saya prospek ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tanya sama Bro Lucky dulu. Gantian saya yang tanya, Bro. Dari tadi udah tanya. Kebalik ya. Nah, Bro, misalkan hari ini lu punya bisnis, ya, lu hari ini punya bisnis, ya. Nah, apa yang lu mau 5 tahun ke depan dari bisnismu, Bro? Saya ekspansi dong. Berkembang, betul ya, Bro? Berkembang, ekspansi, lebih banyak lebih banyak network lebih gede, ya ekspansi dong. Itu wajar, ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang lu lakukan ya supaya bisnismu lebih berkembang? Ya pasti lu mikirnya ya harus tambah modal, betul nggak sih? Iya. Ya semakin tambah modal yang kita juga tahu bahwa resiko juga semakin besar. Betul kan? Lu juga harus memikirkan mekanismenya seperti apa, orang kepercayaan, sistem dan lain sebagainya. Udahlah. Saya kalau melihat bahwa di bisnis Prudential ini ya adalah salah satu bisnis yang anti ribet, Bro. Nah, seperti apa bisnisnya? Nah, ini ya buat teman-teman semua perhatiin baik-baik ya teman-teman ya, karena ini adalah salah satu konsep yang mesti teman-teman pahamin ya supaya teman-teman punya bisnis melesat ya, juga secara penghasilan juga bertambah setiap bulan ya teman-teman ya kenaikannya ya. Nah, jadi Bro, semua bisnis ya rata-rata ya step by step di dalam membangun sebuah bisnis, Bro. Ya, ketika dia menciptakan sebuah bisnis baru ya, misalkan contoh Bro Lucky membangun sebuah bisnis perkopian ya. Hari ini kan ramai sekali bisnis perkopian ya. Lucky Cafe Shop misalkan contoh ya. Ketika lu baru memulai bisnis dan melihat bahwa bisnis coffee shop punya peluang, punya potensi ya, akhirnya lu buka, kemudian lu dapat profit ya. Yang tadi saya juga tanya sama Bro Lucky bahwa lu mau supaya bisnismu lebih berkembang lagi, tapi kendalanya adalah ketika kita mau berkembang lagi ya banyak hal yang mesti kita pikirkan, modal, resiko, ya waktu, ya terus kemudian orang kepercayaan, sistem dan lain sebagainya. Nah, tapi luar biasa nih Bro, ya di bisnis kita itu bisnis yang anti ribet, di mana semua itu udah ada Bro. Ya justru ketika kita berkembang untuk menjadi lebih besar di bisnis ini, ya justru kita semakin terbantu dengan apa? Dengan support system. Ya, semua bisnis rata-rata yang saya tanya, klien saya juga banyak pebisnis, rata-rata yang saya tanya adalah mereka kesulitan dalam hal support system. Nah, kabar baiknya adalah di bisnis kita support sistemnya udah ada semua. So kita tinggal pakai aja kayak gitu ya. Jadi makanya nggak heran ya kenapa banyak anak muda juga berhasil. Ya karena kenapa support sistemnya udah ada tinggal jalanin. Jadi
istilahnya kalau orang sebut ya, kalau zaman saya dulu dikasih tahu bahwa udah lah Rick, lu bodoh-bodohan ikut aja. Ya sudah, saya ikut aja, bodoh-bodohan ikut ya. Tapi bodoh-bodohan ikut ternyata kaya gitu ya, lumayan gitu ya. Nah, jadi sistem bisnisnya yang seperti apa? Nah, ini next slide ya. Simple, bro. Jadi kita di sini ada 3 level bisnis ya, 3 level bisnis ya. Level yang pertama, level yang kedua, level yang ketiga ya. AAD itu namanya associate director, AD itu namanya agency director. Pertama kali ketika kita menjadi partner atau agent, ya, yang kita lakukan kita berpikir bagaimana supaya kita naik level. Itu adalah kunci yang teman-teman mesti pikirkan. Karena dengan kita naik level, maka passive income itu terjadi, bro. Ya, seperti tadi Rebecca juga cerita bahwa ada passive income. Ya, passive income di mana kita itu nggak kerja terus untuk dapatkan uang, karena ada keterbatasan secara fisik atau keterbatasan secara waktu. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Kalau kita mengandalkan income hanya dalam kondisi kita, ya, itu kita nanti akan jadi masalah ketika apa sih? Ketika kita udah nggak seproduktif lagi sama seperti usia muda, kayak gitu loh. Ya, kita maunya juga selalu muda ya, bro ya. Tapi ya namanya manusia, kita juga bukan robot kan ya. Nah, jadi ini bro, simpelnya adalah ketika kita naik level setiap tahun, gila loh ya bro. Lo bayangin ya bro, 5 tahun ya. Kita bisa punya potensi penghasilan di bisnis ini ya, itu 239 juta per bulan. 239 juta per bulan. Dulu ketika saya diajak di bisnis ini ya, dikasih tahu bahwa ini income bisa ratusan juta loh di bisnis ini. Ya. Ya waktu itu saya setengah percaya, setengah enggak gitu loh ya. Tapi ya itu tadi teman-teman ya, ketika kita udah menjalankan sendiri, kita terjun sendiri, kita ngerti, oh ya bener, masuk akal nih, ya kita bisa punya income ratusan juta karena sistemnya jelas, bukan abal-abal. Kalau yang zaman-zaman sekarang yang banyak orang mau lakukan adalah yang instan, yang sistemnya nggak jelas. Ya ujung-ujungnya jangan harap bisnismu long term gitu loh, bisnismu nggak akan jangka panjang ya. Akhirnya ya di tengah jalan ya bisnisnya hilang ya, terus kemudian ya meluap lah ya, terus bisa jadi masalah kayak gitu kan. Nah kita mau yang istilahnya 5 tahun sampai bertahun-tahun ke depan ya, kita itu ya menikmati bisnis ini ya, yang tadi juga Rebecca rasakan adalah ya sebagai generasi penerus nantinya juga merasakan terus secara penghasilan ya. Nah, cuman hanya butuh waktu yang sangat singkat kita punya penghasilan ratusan juta per bulan ya. Kalau bicara lihat bisnis-bisnis di luar sana ya, bro. Rata-rata punya ratusan juta per bulan, butuh waktu di atas 2 tahun. Bahkan kalau bicara bisnis BEP mungkin di atas 2 tahun, bro. Tapi di bisnis Prudential tahun pertama, tahun kedua, lu udah dapat income yang lumayan, kayak gitu ya. Kalau kita sebagai seorang karyawan dengan jabatan tertentu, ya, kita mau punya income ratusan juta pun, ya, butuh waktu itu puluhan tahun. Dan banyak orang kita melihat bahwa dia kaya raya pun udah usia-usia yang senior gitu loh ya. Nah, jadi makanya ini menarik sekali. Nah, seperti apa, bagaimana caranya? Itu yang penting kan, bro. Nah, jadi teman-teman caranya sangat simple. Ada waktu 12 bulan yang teman-teman bisa pakai. Jadi ini momentum sebenarnya buat teman-teman semua yang hari ini Anda udah ikut acara ini ya, Anda tepat banget ya, karena ini adalah awal tahun. Ya makanya teman-teman kejar 12 bulan, manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin ya teman-teman ya, supaya teman-teman punya kenaikan income ya. Nah, simple bro sebenarnya ya. Jadi caranya adalah teman-teman hanya berpikir bagaimana teman-teman punya omset 400 juta. Ya, maka teman-teman untuk step di tahun pertama, ya teman-teman nanti akan dapat income 84 juta per tahun atau per bulan 7 juta. Ini yang standar, bro. Ini yang standar. Tapi saya melihat banyak sekali teman-teman saya baru 3 bulan loh, bro, udah punya income 10 juta. Baru 5 bulan, ya, udah punya income 30 juta per bulan. Keren kan? Keren banget gitu loh ya. Jadi ini standar. Kita ngomong ini adalah yang standar teman-teman semua. Nah, caranya bagaimana? Caranya gini teman-teman. Dengan 400 juta, yang teman-teman lakukan adalah teman-teman nggak semua teman-teman lakukan atau selesaikan 400 juta itu sendirian. Nah, ya. Makanya ada tagline ya di bisnis ini ya, bekerja sama dan sama-sama bekerja nih, bro. Ya kan? Nah, misal contoh ya, teman-teman ya, Anda melakukan proses mengedukasi orang ya, Anda ketemu sama saudara, teman, tetangga ya, terus kemudian dapat referensi ya. Anggaplah teman-teman bisa mengedukasi orang dan ketika orang itu menyisihkan uang ya, menyisihkan uang total senilai 1 juta ya. Itu kalau kita bicara 1 tahun berarti kurang lebih 12 juta, bro, disetahunkan dulu. Jadi teman-teman di sini biar nggak bingung, angka 400 juta, 200 juta itu dari mana, Rick? Dari uang yang disisihkan tiap bulan
kemudian disetahunkan. Uang yang disisihkan tiap bulan untuk apa? Ya untuk mereka tuh beli proteksi, karena mereka ngerti pentingnya punya proteksi gitu loh ya. Manfaat kesehatan, manfaat warisan, manfaat untuk cover penyakit kritis atau cover hutang ya. Nah, misalkan teman-teman bisa membantu orang untuk mereka punya manfaat yang baik, yang bagus dan luar biasa banget ya. Cuman kurang lebih sekitar 20 orang ya, yang mereka menyisihkan cuma 1 juta per bulan, Bro, atau setahunnya kurang lebih kalau 20 orang ya berarti kurang lebih ya, Bro ya. Itu sekitar 20 juta lah ya, 20 juta, 200 juta per tahun atau 240 juta, anggaplah 200 juta ya. Nah, teman-teman ya, di sini kalau kaya jangan kaya sendiri. Kayanya harus berjamaah, ya kan? Nah, teman-teman ajak partner bisnis, ya kan? Bro, lu mau nggak ada suatu bisnis yang luar biasa, ya kan? Yang bisa membantu kita untuk sukses kaya raya secepat mungkin. Oh iya ya mau, oke. Ya sudah, oke. Kita ajak mereka untuk jadi partner bisnis kita, ya kan? Nah, akhirnya ada 5 orang nih jadi partner bisnis kita, Bro Lucky, ya kan? Nah, masing-masing dari partner bisnis kita, ternyata mereka punya teman, punya saudara yang bisa diedukasi juga untuk beli polis, ya, atau bahkan dia sendiri dan keluarganya. Oke? Anggaplah dari 5 partner bisnis kita masing-masing, Bro, itu bisa mengedukasi orang yang menyisihkan cuma 1 juta per bulan, itu 4 orang aja. Oke? Jadi kalau kita setahunkan ya kurang lebih 40 juta. Ya, kurang lebih 40 juta. Nah, teman-teman coba Anda hitung ya, nggak usah pakai kalkulator nih karena hitungannya simple banget ya kan. Jelas karena bisnis kita juga simple ya kan. 200 juta dari kita sendiri ya, penjualan pribadinya kita, dan kemudian 5 partner bisnis kita yang secara total kita hitung 40 juta dikali 5 partner bisnis sama dengan 200 juta. 200 ditambah 200 itu sama dengan 400 juta, Bro. Nah, dengan 400 juta, ya berarti kita udah dapat income setahun 84 juta atau per bulan 7 juta. Oke, kalau teman-teman achieve di sini, ya tercapai di sini, teman-teman akan naik level. Ya, naik level jadi seorang apa? Menjadi seorang pebisnis di level yang kedua, yaitu menjadi seorang associate agency director. Oke ya, Bro ya. Nah, oke. Step berikutnya bagaimana? Gitu kan ya. Step berikutnya pasti seperti Bro Lucky tadi, mau bisnisnya lebih berkembang, lebih besar lagi, betul nggak sih, Bro? Betul, ya kan? Nah, ini teman-teman, ya. Jadi kita melihat bahwa ketika teman-teman udah di level yang kedua, teman-teman bisa naik level bisnis lagi dengan punya penghasilan dan skala bisnis yang lebih besar. Itu penting sekali buat pembisnis, teman-teman. Ya, karena ciri-ciri bisnis besar, ya, banyak pelaku bisnis berpikir bagaimana bisnisnya bertumbuh secara masif. Betul ya, Bro? Yap. Makanya sekarang kalau teman-teman lihat ya, banyak sekali bisnis perkopian, ya. Di Indonesia ini yang salah satu brand ya punya cabang sudah hampir 1000, Bro. Nah, cuman kalau di sana ya kita bicara modal, bicara sistem, udah pasti kita nggak mungkin bisa sehebat itu gitu loh ya, karena ya mereka udah pemain lama gitu ya, Bro. Nah, makanya bagaimana kita itu bisa menjalankan sebuah bisnis ya yang kurang lebih sama, bisa masih berkembangnya, tapi semuanya udah tersedia. Nah, ini. Jadi ketika Bro udah jadi seorang associate director ya, kita berpikir bagaimana kita menjadi seorang agency director dong. Nah, untuk menjadi seorang agency director, Bro, ya, total omset yang dibutuhkan cuma 1,2 miliar. Ya. Tahu nggak, Bro? Kalau Bro Lucky menjadi seorang agency director dengan 1,2 miliar, Bro punya income setahun 333 juta. Atau per bulan 28 juta. Ini sekali lagi yang standar ya, Bro ya, yang standar loh ya. Karena banyak sekali juga orang yang udah punya income di atas 50 ya, sebulan ya, 50 juta per bulan loh. Di tahun kedua, tahun ketiga. Nah, sama halnya sebenarnya simple teman-teman semua, ya. Apa yang teman-teman lakukan? Yang teman-teman lakukan adalah teman-teman menemukan partner bisnis yang mau kaya sama-sama, Bro. Ya, anggaplah dari 5 partner bisnis tadi, ya ada 2 orang yang komitmen kaya raya, ya. Ada 2 orang yang mau membangun bisnis yang sama, ya gitu ya. Nah, berarti teman-teman tahu nggak? Dia tinggal melakukan apa yang kita lakukan, ya di tahun pertama. Makanya bisnis ini kalau orang sebut apa? Copy paste doang, Bro. Ya. Multiplikasinya lebih cepat ya, gampang. Ya, karena di bisnis sekali lagi yang paling penting untuk bisnis bertumbuh itu adalah multiplikasi. Ya. Nah, jadi ketika orang melakukan yang sama 2 orang tadi dengan 400 juta dan 400 juta, berarti total itu secara grup kita punya omset udah 800 juta, betul ya, Bro? Nah, 200 jutanya dari mana, Rick? 200 jutanya gampang. 200 jutanya Anda melakukan yang sama yang seperti tahun pertama Anda lakukan. Ya, Anda mungkin bisa dapat referensi kali ini. Ya, di tahun kedua mungkin tadinya orang beli masih 1 orang beli 1 polis, ternyata tahun kedua dia beli 2 polis, atau tadinya dia beli cuma hanya anaknya, sekarang dia beli untuk istrinya. Nah, itu yang terjadi, Bro.
kayak gitu ya. Jadi total kita bisa penjualan pribadi, membantu orang ya punya proteksi 1 tahun dengan totalnya 200 juta tadi, atau 1 jutaan 20 orang doang, gitu ya. Nah, kita nggak boleh berhenti juga sampai di tahun pertama aja untuk ngajak orang jadi partner bisnis, ya. Semakin kita banyak membantu orang, ya kita juga akan semakin semakin banyak berkat gitu loh, bro, ya kan. Nah, kita punya partner bisnis yang sama, ya, kurang lebih tadi sekitar 5 orang, ya. Akhirnya totalnya juga udah 200 juta. 800 juta dari 2 partner bisnis kita yang komitmen mau naik level, dan kemudian kita sendiri ya, kita dan tim yang baru ya, partner bisnis yang baru menemukan lagi dengan total 200 juta setahun. Jadi totalnya udah 1,2 miliar, bro. Ya, itu ya. Jadi simpel sekali teman-teman caranya. Teman-teman tinggal ikut sistem ya, teman-teman ya. Apa yang teman-teman mesti lakukan seperti Bro Lucky lakukan kalau Bro Lucky mau berkembang dalam hal bisnis. Nah, ini yang penting sih, bro, sebenarnya. Ya, makanya kenapa passive income itu terjadi. Kalau nggak ada ini, ya bukan passive income namanya. Begitu. Iya. Yes, benar banget, bro. Karena passive income itu akan terjadi pada saat nantinya ini kan kita bicara kalau misalnya orang baru pertama kali beli di tahun pertama kan, nanti pada saat nanti dia bayar lagi untuk bulan depannya lagi atau tahun depannya lagi, tetap kita berarti income kan. Nah, itu passive income di situ. Pasti, benar sekali. Nah, itu yang menarik sih, bro ya. Jadi karena ada bisnis ini, ya kita melihat bahwa ketika mengembangkan bisnis dengan adanya konsep bisnisnya yang kurang lebih dengan bisnis-bisnis di luar sana sama, ya kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh di bisnis Prudential untuk supaya kita juga jauh lebih berkembang, punya penghasilan ya ratusan juta per bulan atau bahkan miliar. Itu sih. Oke. Tapi kan pada saat kita udah jadi agency director, itu kan kita nggak berhenti di situ kan ya, bro ya? Betul. Nah, ini adalah karena kan kalau sorry, nggak apa-apa, bro. Silakan, bro. Karena kan ibaratnya kan kalau udah kita jadi agency director, kita nggak berhenti di situ. Tapi kan soalnya kan kita intinya kan akhirnya tuh tujuan kita adalah untuk menjadi agency director level tinggi kan, bro ya? Benar nggak, bro? Benar. Jadi gini, bro, kalau di bisnis kita, ya ketika orang menjadi seorang agency director, itu istilahnya kalau bisnis konvensional, itu seperti orang itu punya pabrik sudah. Nah, bagaimana kita membantu teman-teman kita yang lain, bahkan yang nggak kenal sama kita nantinya, supaya mereka juga punya level bisnis yang skalanya besar seperti pabrik tadi. Nah, makanya di bisnis kita, ketika kita bisa membantu orang, kita bisa dapat 6 kedalaman dari bisnis kita. Nah, itu yang luar biasa. Pastinya ketika teman-teman bertanya apa itu 6 kedalaman, ya, saya sarankan teman-teman nanti tanya sama orang yang ajak Anda join di acara ini. Karena kalau saya jelasin secara detail, pasti nanti waktunya nggak cukup. Tapi teman-teman lihat dari awalnya aja, stepnya yang sangat simple, tapi kita punya potensi kenaikan income yang wow. Tahun pertama ke tahun kedua aja ya, bro ya. Kalau kita lihat, kenaikannya itu 300% loh. 300%, bro. Bayangin, ya. Tahun kedua, tahun ketiga, walaupun income-nya udah gendut, udah lumayan oke gitu loh ya, tapi bisa tetap naik di atas 100%, bro. Tahun ketiga, tahun keempat juga bisa dilihat. Nah, ini potensi penghasilan yang udah terbukti kayak gitu ya. Dengan berbagai macam background aja bisa. Mahasiswa, ibu rumah tangga, dokter, terus karyawan, ya, guru, apapun background-nya banyak sekali yang saya lihat berhasil di bisnis ini. Ya ini sistemnya. Ya. Setelahnya kalau kereta api udah ada relnya, kita tuh tinggal ikutin relnya aja. Jalanin aja gitu ya. Benar, tinggal jalanin aja. Udahlah ya, pasti kaya, pasti bisa hidup lebih baik gitu ya. Oke. Jadi itu udah menjawab pertanyaan orang kan. Jadi kalau misalnya ada orang masih memikirkan bahwa aduh kalau di Prudential memang sih duitnya banyak, kalau sukses ya kan, kalau bisa jalan-jalan. Cuman kan cuma itu doang kan, yang kita lakukan hanya jualan. Memang kalau kita nggak jualan kan kita nanti kan nggak tahu gimana caranya kita ke nasabah kan. Sebenarnya itu buat pengalaman aja, bro, yang di awal-awal tahun, awal-awal ketika kita memulai. Jadi kita bisa lebih mantap gitu loh untuk menjalankan bisnis ini. Iya, karena kan tujuan akhirnya kan semuanya pengen mempunyai satu toko sendiri lah ya kan, satu toko sendiri kan. Gitu loh, dengan network yang gede. Nah, itu tujuan akhirnya lah kita semuanya. Jadi semua orang yang ikut Prudential pasti pemikiran ke sana gitu. Gimana caranya suatu hari saya bisa buka bisnis sendiri dan bisnis yang ibaratnya kayak seperti Rebecca tadi bilang yang sustainable kan, bisa tahan lama gitu loh. Iya, gitu loh. Dan nantinya bisa diwariskan. Udah deh itu. Ya kan? Oke. Nah, sekarang bicara mengenai bisnis kan. Tadi kan kita udah bicarakan banyak mengenai sistem kita, tapi kan sebenarnya nih kalau kita lihat ya inti dari bisnis kita ini adalah kita maju
karena kita menolong orang lain kan ya bro ya, ya kan? Betul sekali. Jadi mungkin karena kita selalu juga sering bicara mengenai aset, mengenai sistem, passive income. Kadang-kadang orang yang nggak ngerti itu harus dikasih tahu bahwa sebenarnya itu kita bisa mendapatkan itu semua karena sebenarnya itu citra kita adalah membantu orang lain, gitu loh. Membantu orang lain pada saat mereka itu mempunyai suatu kesulitan karena resiko kehidupan, ataupun membantu orang lain pada saat mereka ingin meningkatkan kualitas hidup kan, ya kan? Nah, kalau kita berbicara mengenai kita membantu orang-orang yang ibaratnya itu terkena musibah, ya kan? Karena resiko kehidupan, entah itu penyakit kritis, entah itu biaya medis, ya kan? Biaya perawatan, ya kan? Nah, itu kan perlu uang, dan di situ kita kan membantu orang di situ. Nah, punya pengalaman yang membantu orang lain karena mereka terkena resiko kehidupan nggak? Nah, mungkin Rebecca bisa sharing nih. Oke. Nah, bener banget ya tadi yang kata Bro Lucky bilang kalau bisnis ini tuh kita maju untuk membantu orang lain gitu kan. Nah ini nih, ini adalah salah satu contoh bukti klaim kemarin COVID. Nah, jadi ini ceritanya, pas COVID itu nasabah aku nggak ada yang klaim COVID sampai yang kemarin PPKM yang bulan Juni Juli itu tiba-tiba banyak banget kan. Nah, jadi ceritanya ini nasabahku ini dia ngambil plan yang gold yang nyampe Singapura, yang seluruh Asia kan, yang seluruh Asia dengan 1 bed. Nah, jadi ceritanya dia itu nggak pernah keluar rumah waktu COVID kemarin, tuh nggak pernah keluar rumah sama sekali, sampai suatu ketika kok tiba-tiba ngerasain pusing gitu kan, demam, terus sakit tenggorokan, udah gitu doang. Plus lagi istrinya lagi hamil waktu itu, mau ngelahirin. Oh iya. Terus udah gitu belum tes PCR apa-apa kan. Nah, tes PCR-nya baru keluar jam 11, jam 12 malam, aku inget banget tuh. Langsung kita bingung kan, diteleponin, gua COVID nih. Bingung, langsung cariin rumah sakit, kita juga yang bantuin cariin rumah sakit gitu kan. Cari-cari rumah sakit, pas itu pada full kan. Nah, dapat rumah sakit di Bekasi. Langsung dia kabur dari rumah gitu kan, langsung ke Bekasi. Nah, di situ udah panik banget. Jadi orang kalau udah panik banget kayak gitu kan nggak bisa mikir sama sekali ya. Nah, di situ peran kita untuk ngebantuin mereka dari registrasi rumah sakit, nemuin rumah sakitnya, plus lagi udah kita langsung kontak sama orang marketingnya untuk nih plan asuransinya ini. Jadi dia cuma tinggal masuk aja ke dalam kamar rumah sakit yang 1 bed, difotoin kamarnya langsung gede banget gitu kan. Dapet tuh 1 bed VIP yang gede banget. Udah dia cuma di sana berapa ya? 5 atau 6 hari habis 46 juta. Nah, bayangin di posisi itu istrinya berapa hari lagi itu seminggu lagi tuh sebenarnya udah mau ngelahirin. Dan posisinya dia COVID gitu kan. Nah, di situ kan orang pasti bisa mikir. Timingnya tepat banget tuh timingnya tuh ya. Iya, ini kejadian banget kemarin pas COVID-19 gitu kan. Nah, ini semuanya di cover sesuai bill. Dan di sini ada 1,2 juta. Ini itu sebenarnya biaya PCR dia waktu sebelum masuk rumah sakitnya, ini kan juga di cover kemarin. Setelah itu pas postnya juga di cover lagi kan. Nah, jadi kayak gitu, Pak. Oh, ini bayangin ya. Jadi masuk perawatan COVID itu ibaratnya berapa hari tadi? 10 hari ya? Nggak nyampe, 5 atau 6 hari. 5-6 hari itu biaya on bill-nya udah hampir 50 juta ya berarti ya. Itu kalau orang nggak siap-siap dengan kalau nggak dia siap-siap tuh ibaratnya secara finansial tuh bisa shock itu, ya kan? 46 juta gitu loh. Oke. Jadi ini salah satu contoh yang luar biasa ya. Jadi ibaratnya kata Rebecca bilang ya, kita maju karena kita makin banyak kita bantu orang lain tuh makin maju kita bisnis kita di sini. Karena itu
karena itu adalah ibaratnya inti dari bisnis kita, membantu orang lain. Oke. Nah, kalau Clarissa gimana? Ada nggak contohnya? Nah, ada banget. Nah, kalau klaim aku ini berbeda ya dengan Rebecca ya. Nah, ini adalah klaim meninggal dunia dari nasabahku. Nah, jadi ceritanya tuh gini. Dulu ya, pada saat aku ketemu sama bapak ini, dia bilang, aku pengen nih ciptain satu warisan untuk anak aku. Kalau misalkan seandainya terjadi resiko sama aku, ya setidaknya ada peninggalan lah buat anak aku. Nah, bapak ini tuh akhirnya setelah udah masuk, dia tuh pindah ke luar kota, jauh banget ke Kalimantan, udah daerah terpencil intinya. Terus one day, aku terima telepon dari anaknya, yang info aku kalau bapaknya ini udah meninggal dunia gitu. Nah, jadi pada saat itu ya aku membantu untuk urus klaimnya. Nah, bersyukur juga ya teman-teman ya, memang di bisnis ini selain kita bisa dapat uang, sebenarnya kita juga bisa jadi saluran berkat juga buat orang lain, yaitu lewat apa? Yaitu mengurus klaim, ya kan? Nah, memang hari ini kita nggak bisa bantu seberapa, tapi dengan klaim ini, puji Tuhan, aku bisa membantu Bapak ini memberikan warisan untuk anak tunggalnya yang satu-satunya. Nah, akhirnya yang di mana anak tunggal ini bisa survive, dan puji Tuhan uang ini akhirnya bisa dipakai untuk keluarganya ya, untuk biaya hidup, untuk melanjutkan kehidupan mereka lah. Nah, terus ini juga aku mau katakan bahwa mungkin di luar sana banyak yang bilang, wah proses klaim ini bagaimana, susah ya, dan lama ya, dan segala macam. Nah, aku bisa katakan bahwa ini adalah proses klaim yang paling cepat yang pernah aku tangani untuk proses klaim meninggal dunia. Karena cuma 8 hari doang ya. Karena kalau misalkan kita bisa submit semua dokumen dengan komplit 8 hari doang dan klaim ini approve. Nah, secepat itu gitu. Nah, jadi aku pengen katakan bahwa kalau misalkan Prudential itu udah berkomitmen ya, sesuai dengan komitmennya juga untuk membayar klaim nasabah, dan selain itu kita juga bisa jadi saluran berkat untuk membantu orang-orang di luar sana sebenarnya. Gitu. Iya, ya. Jadi 127 juta itu nggak mungkin membangkitkan orang yang orang udah nggak ada, tapi minimum itu bisa memberikan suatu modal lah untuk yang ditinggalkan supaya mereka itu bisa carry on living ya, bisa berjalan hidup terus ya gitu ya, Clarissa. Saat ini kan ya memang boleh tinggal, tapi kan orang yang masih hidup itu kan tetap perlu melanjutkan kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu ya kita bisa membantu orang-orang di luar sana untuk mempersiapkan itu gitu. Oke. Wow, oke, luar biasa. Bro Ricky gimana, Bro? Oke, pengalaman saya untuk bantu klaim ya, ini ada satu bapak tua yang beli sama saya saat dia sebelum pensiun ya. Ini bapak tua ini luar biasa ini mindsetnya bro ya. Jadi dia berpikir bahwa ketika nanti setelah pensiun ya, ini kerjanya adalah seorang koki di resto yang lumayan terkenal nih bro di Surabaya ya. Nah jadi singkat cerita ketika dia beli polis sama saya dengan budget yang saya hitung ya, yang tidak mengganggu pastinya ya, pengeluaran dia setiap bulan ya, ketika saya hitungkan, dan akhirnya dia deal beli sama saya kartu black card, kartu hitam ya, kartu sakti kalau orang sebut ya. Nah ketika dia pensiun ya, sampai beli polis setelah pensiun ya tidak ada masalah apa-apa bro ya. Dan benar juga ya, ketika 3 tahun setelah dia pensiun ya, ini bapak ini 2 bulan terakhir ya keluar masuk rumah sakit ya, penyakitnya pun diagnosanya nggak jelas ya. Singkat cerita yang terakhir dia masuk rumah sakit ya, itu kurang lebih ya bro ya, masuk rumah sakit dengan harinya rawat inap itu 1 bulan 30 hari ya. Ini penyakitnya apa? Penyakitnya adalah gejala stroke. Wow, gejala stroke bro, 30 hari bro ya. Dan bro, bilnya ya, kalau bisa lihat dengan jelas ya teman-teman semua, ini nggak main-main teman-teman. Ini satu mobil Pajero nih ya, 400 juta bro. 400 juta. Iya ya. tuh. Bayangin ya bro, orang yang udah pensiun yang harusnya menikmati hidup, ya kan? Tapi ada kejadian resiko yang kita nggak pernah tahu, dan dia sendiri juga nggak pernah tahu dan nggak berharap gitu loh pastinya. Orang sebelum dia pensiun aja sehat, beraktivitas dengan baik gitu kan ya. Tapi ternyata 3 tahun setelah pensiun ya, yang terjadi adalah
orang ini jatuh sakit gitu loh, jatuh sakit dan ternyata stroke ya. Nah, akhirnya saya juga rekomendasi ke rumah sakit ya, yang terbaik pastinya, yang terbaik nih bro. Jadi hebatnya di Prudential sendiri ya, udah jelas ya bro. Rumah sakit juga karena kita eksklusif kerjasama, pelayanannya itu benar-benar memuaskan. Jadi nggak pakai ribet ya. Ini udah masuk ya, waktu itu dikasih upgrade 1 kelas kamar di atas bro. Nah, jadi orang ini keluarganya happy banget ya, karena ya selama 30 hari ketika dia dirawat ya, biayanya di cover semua sama Prudential sesuai tagihan bro, gila nggak bro? Nah ini salah satu pengalaman klaim ketika saya membantu orang untuk ya dia istilahnya berobat ya. Ini sekaligus juga sebenarnya bukan hanya klaim-klaim yang rawat inap aja, banyak sekali klaim-klaim yang juga saya bantu dan ya lancar gitu loh. Jadi nggak ada masalah juga gitu kan ya. Jadi ya kita sih melihat bahwa ya produknya juga udah bagus ya. Kenapa juga orang harus ragu kayak gitu ya? Karena ya dengan adanya kejadian seperti ini pun keluarganya pun akhirnya juga sama saya juga istilahnya berterima kasih, benar-benar berterima kasih gitu kan, bro. Karena dia punya penghasilan pun juga sudah berhenti ketika dia pensiun ya. Malah ya akhirnya saya dapat referensi dari keluarganya, dari ya teman-temannya gitu loh ya. Jadi ya mulut ke mulut gitu loh ya. Nah inilah indahnya bisnis di sini bro. Gitu ya, kita juga bisa bantu orang lain gitu kan. Ya itu sih bro ya. Jadi untuk ya itu makanya, makanya kan tuh makanya ya. Kan kalau saya dari pandangan saya sih bisnis ini sangat mulia kan. Betul. Karena ibaratnya kita itu bisa maju karena kita bisa bantu orang ya kan. Benar. Jadi kita mendapatkan berkat dan kita juga membantu banyak orang, dan itu yang membuat membuat kita itu Benar. bukan hanya dari segi uangnya aja, tapi dari kita tuh mungkin ada rasa bahwa kita tuh ibaratnya itu puas lah membantu orang lain gitu. Ada rasa puas lah gitu. Kita udah bantu orang lain pada saat mereka membutuhkan gitu loh. Benar. Kan? Benar. Dan kita juga bantu orang lain bukan hanya dari segi pada saat mereka terkena musibah, kita juga membantu orang lain dengan bisnis kita sebenarnya. Karena kan kita juga ingin meningkatkan, kan kita juga ingin orang lain itu sukses, bukan hanya kita aja sukses, tapi orang lain juga sukses. Nah, mungkin Bro Ricky ada cerita nih mengenai bagaimana sih Bro Ricky ini bisa membantu orang lain untuk sukses gitu, sama-sama sukses. Yes, makanya sebenarnya ketika kita udah dapat berkat ya, kita juga bisa membantu orang lain juga berhasil, dan ini istilahnya kita memberkati karena dapat berkat ya, memberkati juga orang lain juga berhasil. Nah ini adalah tim saya juga yang kebetulan juga banyak sekali anak-anak muda ya anak-anak muda yang luar biasa dari berbagai macam kota juga dan berbagai macam background juga ya. Halo semua ya, buat teman tim saya yang ada yang ikut ya. Ya ini kita sama-sama sukses, sama-sama bergandengan tangan ya untuk sama-sama berhasil bro di bisnis ini ya. Backgroundnya macam-macam sih bro. Ada karyawan ada, banker ada, dokter juga ada ya, terus ibu rumah tangga juga ada, PNS juga ada ya, pengusaha juga ada ya, terus kemudian apalagi ya, banyak sih bro. Jadi ya itulah ya, karena saya melihat bahwa di bisnis Prudential adalah kendaraan yang luar biasa ya. Saya happy banget ya, senang banget karena saya juga bisa melihat tim saya juga bertumbuh sukses dan kaya raya juga, dan juga bisa membantu orang-orang lain berikutnya. Seperti itu sih bro. Jadi sukses together ya bro, berarti ini ya gitu ya. Together, benar. Sukses together, oke. Ya, nah, kalau sukses sendiri itu biasa bro. Sukses sendiri biasa. Tapi sukses together itu berarti kita itu yang luar biasa. Berarti mengajak orang untuk sukses. Nah, betul. Benar. Oke. Nah, kalau Rebecca gimana Rebecca? Gimana Rebecca itu bisa membantu orang lain untuk sukses together juga nih Rebecca? Oke, nah kalau aku di sini ngelihat bisnis Prudential tadi selain membantu nasabah ya, nah kita juga bisa di sini tuh sharing our vision gitu kan, helping others to success gitu. Nah di sini salah satunya ada partner aku. Nah di sini tuh dia menjalankan bisnis Prudential dengan monetizing the syariah market gitu kan. Oke. Ini sebelah kanan ya berarti ya, yang berdua ini ya. Oke. Nah, jadi tim aku juga banyak kan millennials juga gitu kan. Nah, ini salah satunya dia itu monetizing the syariah market. Karena kenapa tadi kan penetrasi asuransi di Indonesia aja masih sangat rendah. Nah, apalagi syariahnya gitu kan. Nah, jadi
partner aku ini dia memang full jual semuanya syariah gitu kan. Karena kenapa? Di sana banyak banget keunggulan-keunggulannya dan juga pangsa pasar syariah itu juga sangat besar banget gitu kan. Nah, jadi syariah market ini juga sebenarnya agresif banget. Nah, jadi contohnya salah satu partner aku gitu. Dia jadi kayak menemukan ya calling-nya sendiri. Dia jadi menemukan calling-nya. Jadi paham juga, oke, kegunaan insurance itu sebenarnya bisa ngebantuin orang banget gitu kan. Nah, di sini dia ngejual syariah dan ya jadinya aku di sini happy banget bisa satuin visi juga dengan partner aku walaupun ya aku jualnya kebanyakan konvensional dan dia bisa monetizing the syariah market tadi yang pangsa pasarnya juga nggak kalah sama yang konvensional kayak gitu, Pak. Jadi ibaratnya kita mengajak teman-teman kita untuk sukses bersama dengan impian dan tujuan dan calling masing-masing ya, seperti bisnis partner Rebecca di sini kan fokusnya kepada syariah, nggak ada masalah, no problem, justru bagus kan di situ kan, tapi ya, jadi kita bagaimana caranya ekspansinya lebih besar, jadi aku nggak bisa reach marketnya syariah banyak, nah jadi partner aku bisa reach market syariah lebih besar lagi gitu kan, dan dia nemuin banyak banget keunggulan-keunggulan dan maknanya di sana juga gitu. Dan itu adalah panggilannya dia ternyata gitu loh. Jadi cocok lah begitu berarti ya. Iya. Oke. Nah, itu wow, ini kalau saya lihat ini luar biasa ya sharingnya malam ini ya. Jadi banyak sekali yang kita udah pelajari ya dari bukan hanya dari segi kita mendapatkan uang atau aset, tapi bisnis itu benar-benar kayak seperti holistic bisnis ya, di mana bisnis ini tuh bisa membuat kita tuh spend waktu dengan keluarga kita, orang yang kita cintai, membangun bisnis yang sustainable, ya kan, dan juga melaksanakan apa yang kita inginkan dalam impian kita, dan akhirnya kita bisa maju karena kita juga membantu orang lain, ya kan, pada saat mereka terkena musibah, ataupun membantu orang lain pada saat mereka ingin meningkatkan kualitas hidup mereka, ya kan? Jadi itu apa ya? Kalau saya bilang tuh bisnis ini sangat apa ya? Sangat bisa mencapai semua yang kita inginkan dengan kita membantu orang lain. Nah, sekarang kita udah mau